Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pemirsa Baitul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus meladani perjuangan beliau hingga akhir hayat kita. Baik pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita kembali lagi di acara kajian kita karya Syekh Ragib bersama Ustadz Naim Syukri yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah program yang sudah kiranya sudah sempat vakum ya Ustadz, sudah sempat vakum selama bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali di hari ini. Kita sapa dulu Ustadz Naimnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Naim? Alhamdulillah, alhamdulillah baik Ustaz. Insyaallah. Baik, untuk pembahasan malam ini sudah sampai mana Ustadz? Kita sampai pada bab baru, sifatus shalah. Baik, oleh sebab itu untuk sebelum Ustadz Naim menyampaikan materi, saya ingatkan kepada pemirsa yang mungkin baru mengenal channel Baitul ini bisa subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke jaringan sosial media yang dimiliki. Juga Anda bisa klik like dan berikan komentar-komentar positif. Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar, nanti akan saya sampaikan. Ya. Baik Ustaz, tepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قرب ثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, أيتها الإخوة الكرام, hadirin yang berbahagia, yang online maupun yang offline. Alhamdulillah, untuk kesempatan kita kali ini Allah memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita taufik, khalqu qudratit ta'ah, kemampuan untuk melakukan ketaatan, yaitu dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab hayatul Islam bil ilmi, kehidupan Islam ini, dunia Islam itu akan hidup, akan bangkit, yaitu dengan ilmu. Wahayatul ilmi bitta'allum, sedangkan hidupnya ilmu itu dengan cara belajar. Makanya kemudian Islam itu terus ada sampai sekarang dan sampai akhir kiamat akan ada, ya karena adanya kaum muslimin itu yang mencari ilmu, yang kemudian belajar. Oleh karenanya sehingga Islam benar-benar eksis sampai kemudian nanti pada hari akhir. Ikhwati rahimakumullah, pembahasan kita yaitu spesifik kepada pembahasan sholat ya.
di mana kita ketahui bahwa sholat itu merupakan salah satu amalan yang paling utama di antara amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Disebutkan itu adalah afdalul a'mal, di antara amal-amal yang paling afdal. Bahkan disebutkan juga sebagai imaduddin, yaitu sebagai tiang agama. Sehingga barang siapa yang meninggalkan, ya berarti merobohkan, menghancurkan, serta merusak agama itu sendiri. Sementara barang siapa yang melaksanakannya, ya dia berarti telah menjaga Islam ini, telah menegakkan agama Islam ini. Sebab dengan sholat itu sebenarnya akan menjadi ukuran kita. Jadi ukuran kebaikan kita. Sebagaimana telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan keji, niscaya itu akan dihindarkan ketika kita semangat melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, baik dari segi syarat, rukun, sunnah-sunnah, hal-hal yang kemudian dianjurkan dilaksanakan di dalam sholat sebelum ataupun sesudahnya. Seperti itu, sehingga menjadi ukuran sebenarnya bagi seorang muslim. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan ya bahwa pembeda al-farik bainal mu'min wal kufri, ya ini tarkus sholah. Jadi pembeda antara orang yang kafir dengan orang yang beriman adalah ya as-sholat itu sendiri, adalah sholat. Ya ketika ditinggalkan dan dia memang meyakini bahwa sholat itu nggak wajib, ya dia setelah keluar dari Islam. Tapi ketika dilaksanakan, maka dia termasuk min jama'atil muslimin, termasuk dari kelompok kaum muslimin. Tersisa satu masalah. Sholatnya itu seperti apa? Tentunya adalah sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah kemudian dalam hadisnya yang terkenal Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Jadi di dalam sholat ini memang ada prinsip-prinsip, ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita menyelisihi dari apa yang telah Rasulullah SAW gariskan, sehingga ibadah sholat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk pada pembahasan. Alhamdulillah ini saya sudah share screen. Membahas tentang sifatus shalah, sifat salat. Artinya salat itu akan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian diriwayatkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama setelah itu sampai kepada kita semua ini. Baik. Sifatus salati, sifat salat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fi daraini amin. Idza arada an yusalliya waqafa qa'iman. Jika ada seseorang ingin melaksanakan salat, jadi kalau kita misalkan ingin melaksanakan suatu ibadah salat, waqafa qa'iman, maka dia harus berdiri tegak. Jadi di sini kaitannya adalah sholat yang difardukan. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu, maka ya harus berdiri, karena itu termasuk rukun. Wal qiyamu fardun, sedangkan qiyam itu adalah fardu, atau disebut juga dengan rukun fi'li. Fi sholatil mafrudati, di dalam sholat yang difardukan. Salat yang difardukan yang ada 5 itu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kalian menghadap kepada Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Jadi di sini disebutkan secara jelas, wa qumu, tegaklah kalian menghadap lillahi, kepada Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, dan itu sholatnya adalah sholat fardu, itu wajib berdiri. Itu yang pertama adalah ayat Al-Quran. Yang kedua, walima
rawa Umaru anna Ibn al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu yang kedua berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bahwa yaitu Ibn al-Husain, jadi pakai shad ya, bukan Husain. Kalau al-Husain itu adalah cucu dari Rasulullah, kalau al-Husain itu adalah sahabat Rasulullah. Jadi Umar meriwayatkan bahwa Ibnul Husain ini itu meriwayatkan juga bahwa Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Beliau dalam sabdanya berkata, "Shalli qa'iman." Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Jadi kalau salat ya memang harus ngadeg istilahnya kalau orang Jawa. Fa illam tastati' fa qa'idan. Nah, ini menunjukkan bahwa berdiri itu merupakan rukun. Sebab Rasulullah menjelaskan berikutnya, jika kalian tidak mampu, faqa'idan, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Berarti, kalau masih mampu melaksanakan sholat berdiri, maka tidak boleh untuk sholat duduk. Sholat duduk di sini misalkan karena apa? Karena sakit, karena ada uzur yang kemudian diperbolehkan di dalam syariat. Sehingga dia sholat dalam keadaan duduk. Fa'illam tastati' fa'ala jambin, dan apabila tidak mampu untuk melaksanakan sholat duduk itu, berdiri nggak mampu karena sakit, duduk juga nggak mampu karena sakitnya parah, maka bagaimana? Fa'illam tastati' fa'ala jambin, maka hendaklah sholat ala jambin, yaitu tidur miring dengan sambil menghadap kepada kiblat, persis seperti posisinya orang yang telah mati, yang telah meninggal kemudian dikuburkan ke dalam kuburan. Jadi posisinya seperti itu, menghadap kepada arah kiblat. Kalau di Indonesia hadap ke barat, dengan kepala ada di arah utara dan kaki ada di arah selatan. Jadi jelas hadisnya ini yang pertama yang harus kita sadari, bahwa sholat fardu ya harus berdiri, melaksanakannya harus berdiri. Walima ruwiyah. Kemudian dalil berikutnya bahwa sholat itu harus berdiri adalah anna nabiyya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqifu fi sholati qa'iman fil fardhi wat tatawwu'i. Dan bahwa Rasulullah apa? Beliau yaqifu, berdiri, fi sholati, ketika melaksanakan sholat, qa'iman, dalam keadaan berdiri. Jadi tidak duduk, fil fardhi wat tatawwu'i, baik sholatnya fardu dan juga sholatnya sunnah. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat zuhur, ya, asar, maghrib, isya, subuh, itu berdiri. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat duha misalnya, ya berdiri juga. Ketika melaksanakan sholat tahajud misalnya, berdiri juga. Jadi mau fardu ataupun yang sunnah salatnya Rasulullah berdiri. Hanya saja keterangan ini nanti khusus di dalam fardu itu nanti ditaksis, dikhususkan dengan penjelasan hadis yang lain. Di sini wa ammal qiyamu fin nafilati. Adapun berdiri fin nafilati di dalam ibadah salat yang sunnah, semacam sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih misalnya, dan juga sholat-sholat sunnah lainnya, falaisa bifardin, maka hukumnya bukan satu kefarduan, tidak termasuk rukun fi'li. Apakah ketika dia dalam keadaan sakit baru kemudian duduk? Enggak apa-apa. Artinya tidak sakit sekalipun dia sholat dalam keadaan duduk dan sholatnya adalah sholat sunnah, maka itu adalah boleh-boleh saja. Cuma yang perlu diketahui, menurut penjelasan dari beberapa ulama, ya ketika sholatnya duduk, maka pahalanya insya Allah juga separuh, karena dia sholat dalam keadaan duduk. Begitu ya. Cuman kalau memang sudah capek sekali, seperti misalkan melaksanakan sholat tarawih di tempat yang cukup lama, anggap saja dia mengambil yang
tarawihnya 20 rakaat ditambah dengan witirnya 3 rakaat. Itu kan cukup ini ya, melelahkan begitu, maka dia ya sholat duduk nggak apa-apa. Sholat dulu tidak apa-apa. Dengan alasan memang benar-benar capek. Sungguh pun begitu, walaupun tidak capek, di dalam sholat sunnah, ya sholat duduk itu boleh. Nah, li'anna nabiyya, dan ini ya, dan kita sebagai istilahnya, jika memang kita ditokohkan, dianggap seorang yang berilmu seperti itu, sekali-kali kita boleh melakukan seperti ini. Bahkan bisa menjadi tuntutan ya. Jadi ketika kita tokoh, sekali-kali kita harus melakukan sesuatu yang sudah terlanjur dianggap menjadi rukun oleh orang-orang. Sudah terlanjur dianggap menjadi suatu kewajiban. Kita sekali-kali boleh untuk melakukan ini agar tidak disangka wajib oleh orang lain. Makanya suatu ketika kita ya sudah sholat duduk di depan orang-orang. Ketika sholatnya sunnah. Ya kalau sholat wajib memang sudah sepakat ulama sesuai dengan hadis dan juga ayat Al-Quran yang tadi disebutkan memang harus berdiri. Begitu. Termasuk juga misalnya apa? Minum. Nah, minum ya. Minum itu memang dianjurkan duduk. Tapi itu bukan wajib. Nah ini sekali lagi itu bukan wajib minum dalam keadaan duduk. Kenapa? Sebab dalam sebuah riwayat Rasulullah juga pernah minum dalam keadaan berdiri. Begitu juga ada Sayyidina Ali yang kemudian minum dalam keadaan berdiri. Walaupun kalau kita persentasekan mana yang lebih sering antara Rasulullah minum dalam keadaan duduk dengan minum dalam keadaan berdiri, ya jelas lebih sering yang duduk. Artinya maksudnya bagaimana? Kita sekali-kali boleh menampakkan bahwa kita kemudian minum dalam keadaan berdiri. Agar orang tidak menyangka bahwa minum dalam keadaan duduk itu wajib. Ya jelas ini berbahaya ketika seseorang menyangka perkara yang sunnah, kemudian dia yakini wajib. Nah ini merupakan suatu hal yang bahaya seperti itu. Makanya kemudian kita kasih pencerahan. Atau ya kita kasih pencerahan mungkin ini sudah kalau berdiri di hadapan orang nanti dikatakan ini dan itu, ya sudah kita langsung kasih pencerahan saja. Kasih pencerahan bahwa pernah, jadi jangan sampai kemudian dianggap ini adalah suatu kewajiban. Nah, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke topik bahwa berdiri di dalam sholat sunnah itu adalah hukumnya sunnah juga. Falaisa bifardin. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yantafilu 'ala rahilati wa huwa qa'idun. Rasulullah itu pernah yantafilu melaksanakan sholat sunnah. Di sini tidak disebutkan dengan jelas apakah sholat sunnahnya itu adalah sholat sunnah duha, sholat sunnah yang lainnya. Cuman kemungkinan besar Rasulullah ini melaksanakan sholat sunnah safar. Begitu ya, sholat sunnah safar. Makanya kita juga dianjurkan, kalau misalkan ya, kalau kemarin kan mudik ini, ya, jadi mungkin Ustadz Alfian ini juga mudik juga, saya juga mudik gitu kan, naik bis, kita sholat. Nah, kalau memungkinkan menghadap kepada kiblat, ya hadap kiblat. Ini konteksnya sholat sunnah safar, maka itu boleh, begitu ya. Jadi tidak harus berdiri. Kana yantafilu 'ala rahilati, beliau sholat di atas kendaraan. Nah, kendaraannya pada saat itu bisa onta, bisa keledai, bisa kuda kayak gitu. Wa huwa qa'idun, sedangkan Rasulullah dalam keadaan duduk. Nah, jadi walaupun dalam keadaan duduk, karena sholat yang dilakukan itu adalah sholat sunnah, maka boleh untuk tetap dikerjakan. Kemudian an Jabirin qala, dari sahabat Jabir ibni Abdullah, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, saya pernah melihat Rasulullah sedang sholat, wa huwa ala rahilatihi, sedangkan beliau di atas kendaraannya. Ya, sholat apa beliau? An-nawafilah, ini menjadi maf'ul dari yusalli. Beliau sholat an-nawafilah, sholat sunnah, fi kulli jihatin, bahkan menghadap kepada arah manapun.
Jadi sekiranya kendaraannya itu berjalan ke arah timur misalnya, ya Rasulullah ngadap ke timur. Kemudian kendaraannya itu belok ke arah utara misalnya, ya sudah Rasulullah tetap ngikuti aja, gitu kan? Ngikuti saja. Nah, sehingga akhirnya sholat menghadap kepada arah manapun dan dalam keadaan duduk. Tentu sekali lagi ini adalah sholat sunnah. Kalau sekarang bagaimana? Memungkinkan? Memungkinkan jika kita mengikuti menaiki kendaraan umum. Ya, yang mana memang sulit untuk misalkan berhenti Pak, mau sholat dulu, ditinggal kita. Ditinggal. Kalau kendaraan pribadi, nah kita lebih baik ya jelas lebih utama gitu kan, ya turun. Apalagi sekarang sudah akan ditemukan di mana masjid ini, musola ini, rest area dan yang lainnya, banyak sekali tempat untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Maka kalau kendaraannya kendaraan pribadi dan bisa untuk dikendalikan seperti sepeda motor dan yang lainnya, maka lebih baik untuk berhenti dulu aja. Nah, walakin yakhfidu sujuda bainar ruku' wa yumi'u ima'an. Walakin akan tetapi yukhfidu as-sujuda, Rasulullah merendahkan sujud minar ruku'i, daripada ruku'. Jadi ketika ruku' beliau ketika sujud lebih rendah ketika ruku' daripada ketika ruku'. Kalau misalkan digambarkan ya, kalau sami Allahu liman hamidah baru kemudian ruku', Allahu akbar, ruku'nya hanya biasa. Ya, ruku'nya biasa, baru kemudian ketika sujud lebih rendah dari yang ruku' tadi itu. Karena untuk menandakan bahwa yang pertama itu adalah ruku', sedangkan yang kedua adalah sujud. Wa yumi'u ima'an, kemudian Rasulullah memberikan isyarat ima'an dengan isyarat yang pasti antara dua gerakan itu tadi. Kalau ruku' gerakannya jelas, yaitu sedikit mencondongkan diri, sementara kalau sujud lebih rendah daripada mencondongkan diri itu tadi. Nah, kemudian wa'an ibni Umar, dari ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi qibala ayyi wijhatin tawajjaha wa yutiru 'alaiha ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata. Ini lebih jelas lagi, hadis yang berikutnya lebih jelas lagi bahwa sholat dalam keadaan duduk itu boleh dengan konteks sholatnya adalah sholat sunnah. Mari kita baca. Kana nabiyyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi, beliau sholat tasbih di atas kendaraannya. Jadi sholat tasbih itu termasuk sholat sunnah ya. Jadi beliau sholat di atas kendaraannya. Bahkan apa? Qibala ayyi wijhatin, ke arah mana saja. Ya. Ke arah mana saja, tawajjaha, di mana beliau menghadap. Jadi kalau misalkan menghadap ke timur ya ngikut aja. Soalnya kan di atas kendaraan. Kendaraannya ke timur ya beliau ikut. Kendaraannya menghadap ke utara, beliau ke utara juga. Kemudian wa yutiru, Rasulullah juga melaksanakan sholat witir alaiha, di atas kendaraan itu tadi. Ya tentunya dalam keadaan duduk ya. Ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktubata, hanya saja Rasulullah tidaklah sholat di atas kendaraan al-maktubata dengan sholat maktubah, sholat yang fardu. Kalau sholat sunnah beliau sering beberapa kali sholat di atas kendaraan dalam keadaan duduk. Kalau sholat maktubah beliau mesti turun, mesti berdiri dengan tegap menghadap kepada kiblat, tidak duduk lagi. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa ini dalil yang sangat tegas bahwa ketika sholatnya fardu maka berdiri adalah rukun, sementara ketika sholatnya sunnah maka berdiri juga hukumnya adalah sunnah. Wa yushtaratu fil qiyami, dan disyaratkan fil qiyami, di dalam berdiri, al-intisabu, harus tegap, jangan kemudian membungkuk atau jangan membusungkan dada.
Jadi ya kayak biasanya itu loh, kayak biasanya orang yang sedang berjalan. Kecuali memang dia sifat bawaannya seperti itu. Tidak jarang ya kita melihat ada orang yang sudah sepuh, bungkuk, dan memang tidak bisa untuk ditegapkan kayak gitu. Maka kalau seperti ini bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang itu sudah kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menegapkan badannya karena dia sudah bungkuk sekali. Nah, jadi itu ya al-intisab harus tegak. Hatta yasiha itlaqus bil qiyami alaihi, sehingga sah, sehingga sahih penamaan berdiri atas orang itu. Jadi penamaan berdiri itu orang ini disebut berdiri apa enggak? Kalau membungkuk sampai mendekati ruku itu kan tidak disebut berdiri. Ya kan? Tidak disebut berdiri. Thumma yanwi. Kemudian dia berniat. Thumma yanwi, kemudian dia berniat. Waniyatu. Jadi setelah tadi berdiri ya, berdiri itu rukun fi'ali. Kemudian dia berniat. Berniat. Niat itu adalah gerakan yang kemudian ada di hati dan biasanya diikuti dengan melafazkan lisan. Khusus di dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan untuk melafazkannya. Tsummayanwi, kemudian dia berniat. Wan niyatu, adapun niat fardun min furudus sholati, dia adalah fardu dari fardu-fardunya sholat. Atau fardu itu bahasa lainnya rukunnya. Rukun dari rukun-rukunnya sholat. Karena niat itu termasuk rukun kolbi. Hatinya harus benar-benar berniat memang untuk sholat. Jadi dia berdiri itu ngapain gitu kan? Jadi dia sadar nggak berdiri itu memang mau sholat? Ya sudah, kalau memang sudah sadar dia mau sholat, maka itu sudah niat gitu kan. Walaupun tidak melafazkan. Cuman yang perlu perhatikan, niatnya itu kan tergantung ya. Kalau memang duhur jangan sampai kemudian berniat selain duhur gitu. Kalau misalkan maghrib jangan sampai berniat selain maghrib. Jadi harus sesuai. Nah, kenapa kok harus ada niat? Dan kenapa niat itu termasuk fardu dari fardunya sholat? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Yaitu apa? Amal-amal yang kemudian dianggap sah, al-amalus sahihah. Karena amal-amal yang sahihah yang kemudian dianggap itu binniyati, dianggap ketika ada niat. Kalau nggak berniat ya maka sholatnya tidak dianggap seperti itu. Wali annaha kurbatun. Kenapa harus berniat? Itu yang pertama, tadi ada hadis, ada dalil. Kemudian yang kedua, karena sholat itu merupakan kurbatun mahdoh, adalah bentuk penghambaan diri, bentuk mendekatkan diri kepada Allah mahdoh yang murni. Ini makanya sholat itu disebut dengan ibadah mahdoh, yang tidak ada kaitannya dengan interaksi sosial pada manusia. Beda kalau kemudian ibadah yang ghairu mahdoh, seperti kita misalkan silaturahim, kita menolong sesama, membantu orang yang membutuhkan, orang miskin dan yang lainnya, itu ghairu mahdoh. Jadi ada kaitan dengan pihak ketiga. Kalau mahdoh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini memang ibadah seperti ini ya harus ada niat. Li'annaha qurbatun mahdatun tariquhal af'alu, yang cara pengerjaan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah al-af'alu, adalah bentuk suatu perbuatan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan tertentu, yaitu sholat. Makanya kemudian membutuhkan niat. Begitu. Nah, kalau kemudian dia hanya sekedar gerakan-gerakan, walaupun gerakannya mirip dengan sholat tapi tidak niat, maka tidak dianggap sebagai kurbatun mahdoh. Ya, kurbatun mahdoh, ibadah mahdoh, tidak. Beda ya, beda ketika kita ibadahnya itu bukan ibadah mahdoh, yaitu kurbah ghairu mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Misalnya begini,
ada orang apa namanya, membutuhkan bantuan kita, dia benar-benar kelaparan, kita bantu, ya. Di dalam hati tidak kemudian ada niatan, gerakan niat khusus gitu kan. Tidak ada gerakan niat khusus. Beda dengan ketika sholat, kan ada gerakan niat khusus tuh ada kan, bahkan dilafazkan gitu. Nah, ketika kita akan membantu orang lain, nah itu tidak diperlukan lagi. Tidak diperlu saya berniat membantu fulan agar ini tidak perlu gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian wayajibu antakunan niyatu muqarinatan lit takbir, dan wajib antakunan niyatu, adanya niat itu muqarinatan bersamaan lit takbiri dengan takbir. Jadi ketika Allahu Akbar, maka di dalam hati juga gerakan niat itu ada. Allahu Akbar, saya sedang sedang melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini di dalam hati. Ya. Kalaupun nanti diucapkan, biasanya kalau diucapkan itu sebelum takbir malah. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin, Allahu Akbar. Jadi dia pengucapannya itu sebelum takbir. Bagaimana ini sementara syaratnya itu, ini kan wajib niat itu bersamaan dengan takbir. Oh, ini kok dilakukan sebelum takbir, maka itu tidak mengapa. Sebab ketika tadi melafazkan, maka ketika takbir mesti dia mengingat apa yang dia ucapkan tadi. Sehingga itu akan disebut dengan niat. Begitu ya. Nah, kenapa kok harus bersamaan dengan takbir? Li'annahu awwalu fardin min furudis shalah, karena takbir itu termasuk fardu pertama dari fardu-fardunya sholat. Takbir itu termasuk rukun qauli. Jadi dia termasuk rukun yang pertama. Makanya secara definisi apa itu sholat adalah af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bisalami. Jadi suatu amalan tertentu yang diawali dengan takbir, diawali. Berarti awalnya perbuatan sholat, ibadah sholat, ya, amal sholat, ya ketika takbir. Nah, niatnya itu loh harus bersamaan dengan takbirnya itu tadi. Maka wajib antakuna niat itu muqarinatan lahu bersamaan dengan takbir. Fa in kanatis sholatu faridatan, kalau sholatnya itu adalah fardu, seperti sholat maghrib, isya, subuh, ya, duhur dan juga asar. Kalau sholatnya adalah sholat fardu, lazima ta'yinun niyati, maka wajib menta'yinkan niat, menentukan niat. Maksudnya bagaimana menentukan niat? Ya kita ditentukan sholatnya sholat apa dulu. Kalau duhur, maka di hati harus ada gerakan niat apa? Usolli fardhu zuhri. Saya berniat sholat zuhur. Jadi di hati ada semacam ucapan begini. Makanya ini disebut dengan ta'yinun niyah. Nah, di sini beliau mencontohkan fayanwil zuhra, maka dia ya berniat ingin melaksanakan duhur, awil asra ataupun asar. Kenapa? Litatamayyaza an gairiha, agar niatnya itu berbeda an gairiha dari sholat lainnya, sehingga tidak tercampur antara dia berniat melaksanakan sholat zuhur dan melaksanakan sholat asar. Jadi wajib untuk ta'yin itu kalau sholatnya sholat fardu. Nah, wa in kanatis sholatu sunnatan rotibatan. Nah, ini penting ini. Kalau sekiranya sholatnya itu sholat nafilah, sholat sunnah, dan sunnahnya adalah rotibah, sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu adalah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Itu adalah sholat sunnah rotibah lah. Kalau sholatnya seperti itu, apakah niatnya ini? Niatnya itu apa? Juga ditentukan seperti yang tadi di sholat wajib ditentukan juga. Kalau asar niatnya harus asar. Bagaimana?
Nah, di sini dicontohkan kal witri seperti witir, wa sunnatil fajri, salat sunnah qabliyah subuh, lam yasihala. Karena di sini adalah salatnya adalah sunnah rawatib, di mana dia mengikuti salat rawatib yang fardu, maka bagaimana lam yasiha, maka juga tidak sah hatta tu'ayyana an-niyatu, sehingga niat benar-benar ditentukan juga litatamayyaza an ghairiha, agar membedakan dari selain sholat yang sunnah rawatib ini. Jadi begitu. Nah, jadi poinnya tadi kalau sholatnya adalah sholat fardu, sholat rawatib yang 5 waktu itu, maka ta'yinun niyah, menentukan, menspesifikkan niat, duhur ya niatnya duhur, asar ya niatnya asar, maka itu adalah satu keharusan, satu kewajiban. Begitu juga kalau sholatnya adalah sunnah rawatib, sholatnya adalah sunnah rawatib, maka niatnya juga harus ditakyin. Qobliyah subuh, ya harus qobliyah subuh niatnya. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ya harus itu niatnya. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ya harus itu. Tidak boleh kemudian qobliyah zuhur, ternyata dia niatnya apa? Qobliyah asar, ya nggak sah. Nah ini ya, jadi hukum berniat di dalam sholat rawatib dan sunnah rawatib. Baik, itu poin kedua. Yang ketiga, wa in kanat nafilatan ghairu ratibatin. Kalau sholat sunnahnya adalah sholat sunnah ghairu ratibatin, tapi dia bukan termasuk rawatib. Dia bukan qobliyah subuh, bukan juga qobliyah ba'diyah zuhur, bukan qobliyah asar, bukan qobliyah ba'diyah maghrib, bukan qobliyah ba'diyah isya, bukan. Jadi dia adalah sholat sunnah, bukan rawatib. Seperti apa? Nah, banyak sekali ini. Seperti misalkan sholat tahiyatul masjid, ya kan? Tahiyatul masjid itu kan masuk masjid baru kemudian sholat, atau sholat ba'diyah ba'dal wudu, atau bahkan sholat duha, sholat tasbih, sholat tahajud, ya, sholat-sholat sunnah lainnya yang memang bukan rawatib, tidak ngikut sholat 5 waktu, enggak. Jadi dia berdiri sendiri. Maka bagaimana? Ini disebutkan ajza'athu niyatus sholah, maka telah mencukupi bagi dia niat untuk sholat saja. Nah, di sini orang yang kemudian banyak salah paham. Kalau kita mau sholat duha, harus ada lafaznya, usolli sunnatad duha. Kan begitu? Kemudian mereka mengharuskan, mentakyinkan. Nah, ini salahnya di sini. Ya, bukan kemudian kita katakan salah dan menyalahkan, tidak. Maksudnya ya kurang tepat lah seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah sholat sunnah yang ghairu ratibah, bukan rawatib, sehingga dia berniat melaksanakan sholat saja sudah jadi. Misalkan jam 8 mau sholat duha, kemudian kita sholat usolli Allahu Akbar, sudah. Apakah itu sah? Tanpa menyebutkan duha, tanpa menyebutkan duha sekalipun. Ketika bangun tidur di malam hari, itu kan sholat tahajud namanya, langsung usolli Allahu Akbar, usolli lillahi ta'ala. Atau kalau kita tambahi usolli rok'ataini, saya sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, jadi tahajud. Sementara yang kita pahami apa selama ini? Oh, kalau tahajud usolli sunnat tahajudi rok'ataini. Nah ini dari mana kemudian dia memahami hal seperti ini? Kemudian juga kalau sholatnya adalah sholat ba'diyah wudu, apa? Usolli sunnatan ba'diyatil wudu, Allahu Akbar. Termasuk juga kalau sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Ya kan? Tahiyatul masjid apa? Usolli sunnatan tahiyatul masjidi, Allahu Akbar. Nah, ini salah kaprahnya di situ. Padahal sholat-sholat yang tidak masuk bagian rawatib, ya kan? Sholat-sholat yang tidak termasuk sholat 5 waktu yang wajib itu, sholat-sholat yang kemudian bukan sunnah rawatib, bukan ba'diyah zuhur, bukan ba'diyah maghrib, bukan ba'diyah isya, bukan termasuk sunnah rawatib, maka tidak perlu ta'yinun niyah, tidak perlu menentukan niat. Pokoknya sudah niat sholat selesai. Kan seperti itu. Nah,
Disitulah kemudian kenapa ini terjadi? Ya karena memang orang-orang ini ya apa terlalu jauh dari keilmuan sehingga menganggap sesuatu yang bahkan tidak di apa istilahnya tidak dilakukan sekalipun itu tidak apa-apa, dianggapnya menjadi suatu keharusan. Begitu ya. Nah, kemudian baik lanjut. Ini perlu kiranya kita mencerahkan masyarakat terkait masalah ini. Nah, kalau untuk anak kecil gimana? Nah, biasanya ada nih di sekolah gitu kan, di sekolah Islam itu kan kalau pagi itu kan ada sholat duha dulu ya, sholat duha. Kemudian nanti gurunya bilang, usolli sunnata duha ada ini ya kan mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Itu gimana seperti ini itu nggak masalah. Selain itu konteksnya ini ngajarin anak-anak. Ya kalau sudah ya kayak kita ya nggak usah langsung Allahu Akbar gitu kan. Karena beda ya kita konteksnya ngajarin anak-anak ya dengan kita sendiri gitu kan. Ya, beda seperti itu. Agar membiasakan pada anak-anak itu tidak mengapa. Nah, hendak kemudian disebut dengan bid'ah ya, tidak. Jadi melafazkan niat ataupun tidak itu nggak masalah. Tidak kemudian disebut dengan bid'ah, tidak disebut dengan fasik atau apa, enggak masalah. Karena memang di dalam beberapa nas disebutkan itu Rasulullah menyebutkan melafazkan niat, walaupun saat itu Rasulullah niatnya adalah niat haji. Sehingga ada yang mengkiaskan sholat juga, ada yang mengkiaskan sholat apa namanya puasa juga seperti itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sebagaimana lazimnya orang-orang kampung ya, bahkan melafazkan dengan terang dan juga keras juga itu nggak masalah. Jadi sebelum takbir kan karena repot sekali, bahkan ulama sebagiannya itu menganggap ini sangat sulit sekali. Bagaimana mungkin dia mengucapkan mengangkat tangan itu sunnah, mengangkat tangan mengucapkan takbir sekaligus berniat. Coba bayangkan. Allah Akbar ya. Itu memang sulit, apalagi memang orang awam. Ya kita bukan berbicara ulama, berbicara orang yang paham dalam masalah ini. Kalau itu sudah mereka nggak perlu dibahas. Ini orang awam. Ya kan? Makanya kemudian sudahlah cukup. Kalau misalkan dia berniat qabla an yuhditha syai'an min af'alis shalah. Ya, sebelum dia melakukan yuhdith, bukan mengatakan yuhdith. Yuhdith itu mengerjakan sesuatu dari perbuatan sholat, rangkaian ibadah sholat, ajaza'ahu maka itu mencukupi. Jadi nggak apa-apa. Nah, wa in dzukira dzalika ba'da ma fa'ala syai'an min dzalika batalat salatuhu. Dan apabila disebutkan hal itu, yaitu niatnya itu dilakukan, ba'dama fa'ala syai'an, setelah dia melakukan sesuatu, min dzalika, dari perbuatan sholat, dari rangkaian ibadah sholat, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Misalkan apa? Ya karena memang awal dari sholat takbir ya, Allahu Akbar, baru kemudian dia memunculkan di dalam hatinya niat ingin sholat duhur. Baru dia memunculkan di dalam hatinya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Atau bahkan sholat sunnah umumnya. Cuman niatnya setelahnya takbir. Setelah perbuat sesuatu pun dari perbuatan sholat. Yaitu takbir misalnya. Nah jelas ini batalat sholatuhu. Maka sholatnya menjadi batal. Nah di sini ya makanya lebih amannya memang dia itu sebelum takbir dia sudah ancang-ancang di hatinya tuh saya mau sholat asar ini, baru kemudian takbir setelah itu. Soalnya takutnya justru di dalam hatinya itu muncul niatan setelah takbir, nah itu justru tidak sah. Nah, li'annahu fa'ala fi'lan. Kenapa kok bisa tidak sah? Bukankah ini juga merupakan niat? Ya kan? Ya sudahlah yang penting niat. Oh enggak begitu.
Li'annahu, karena sesungguhnya dia orang yang melakukan niat setelahnya, setelah melakukan sesuatu dari rangkaian ibadah salat, karena orang ini fa'ala, melakukan fi'lan, satu perbuatan, wa huwa syakun fi salatihi, maka dan dia ragu di dalam salatnya. Jadi di sini beliau langsung menghukumi dia termasuk bagian orang yang ragu. Jadi Allahu Akbar, nawaitu, baru di hatinya ada usolli. Nah, ini orang seperti ini termasuk kategori ragu. Kenapa kok bisa begitu? Iyalah, dia melakukan amalan baru kemudian niatnya akhiran. Makanya dia termasuk orang yang ragu, dan orang yang ragu tidak meyakinkan, ya jelas salatnya tidak sah, niatnya nggak sah. Makanya niat harus benar-benar meyakinkan. Baik. Wa inna wal khuruja minas salati. Apabila ada seseorang nawa, berniat, al khuruja, berniat keluar minas salati, dari salat, di tengah-tengah salat, ya Allahu Akbar, kemudian ada perasaan, saya keluar saja dari salat ini, soalnya ada tamu, misalnya kayak gitu. Saya keluar saja dari salat karena saya lapar, nasi sudah siap sebenarnya. Udah ada niatan untuk keluar salat. Lanjut. Au nawa annahu sayakhruju, atau berniat dia akan keluar. Sebentar lagi ini tamu datang, gimana ya? Keluar saja enggak ya? Wes lah, keluar aja nanti kalau ada tamu. Seperti itu. Terus kemudian pokoknya nanti kalau ini datang, saya akan keluar. Dia berniat akan keluar. Kalau tadi sudah berniat mau keluar, memang niat keluar saja wes gitu. Cuman tetap melakukan gitu. Niatnya ingin keluar, dia tetap melakukannya, kan aneh. Nah, au syakka, atau dia ragu. Hal yakhruju amla. Dia ragu, saya keluar enggak ya? Udah terusin aja. Tapi gimana ya, keluar enggak ya? Soalnya ada orang itu manggil-manggil. Sementara ini sholatnya adalah sholat wajib gitu. Gimana ya? Ya walaupun sholat sunnah juga nggak boleh kan, kecuali yang manggil orang tua, langsung keluar aja kalau sholatnya sunnah. Orang tua manggil, sini ya kan, dipanggil 3 kali langsung aja keluar. Kalau sholatnya sunnah, kalau sholat wajib walaupun orang tua tidak, tetap lanjutkan gitu. Karena ini adalah haknya Allah. Nah, dia ragu apakah dia melanjutkan sholatnya atau keluar saja dari sholatnya. Nah, maka kalau sudah ada 3 hal ini, pertama, niat memang keluar dari sholat, walaupun dia melanjutkan rangkaian ibadah sholat. Yang kedua, berniat akan keluar sholat, udahlah keluar saja bentar lagi. Cuman dia tetap melanjutkan rangkaian ibadah sholat. Atau yang ketiga, dia ragu mau keluar atau enggak ya. Ragu, tetap dia melaksanakan rangkaian ibadah sholat. Cuman ragu itu tadi. Maka bagaimana? Ini yang betul ini batalat ya. Ini bukan bitola bisolatihi ya. Batalat ini pakai ta, sukun, la'alla shawab, seperti itu. Batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Makanya 3 hal ini, dan sampai kemudian kita terjadi di dalam sholat. Biasanya ya, kalau kemudian kita di rumah ya, tiba-tiba ada tamu gitu. Kita ragu gitu. Langsung aja pastikan. Pastikan seperti apa? Bisa langsung mengucapkan tasbih subhanallah. Atau kalau pas waktunya takbir ya keraskan aja takbirnya, Allahu Akbar, seperti itu. Sehingga orang akan paham, oh sedang sholat, kayak gitu. Sehingga dia akan menunggu. Nah, kenapa kok bisa batal sholatnya? Kan ini hanya niat saja. Wong ibadahnya tetap dilaksanakan, itu tadi rangkaian ibadahnya. Niatnya saja ingin keluar gitu. Hanya di dalam hatinya aja dia ragu kalau mau keluar atau enggak. Kok bisa batal? Li'anna niyyata syartun fi jami'is sholati. Karena adanya niat merupakan syarat di dalam seluruh sholat. Ya kan? Sholat itu akan dianggap sah ketika niatnya tetap. Sehingga apa? Ya akan enggak sah kalau niatnya itu berubah. Fatabtulu, maka sholat batal. Biniyatil khuruji minha, dengan niat keluar dari sholat, ya langsung batal, seperti itu. Itu ya, makanya kita harus benar-benar
berhati-hati agar sholat kita dianggap absah. Au bitaraddudi fi annahu yakhruju, atau dia ragu-ragu bahwa dia akan keluar dari sholat, ataupun am yabqa, atau tetap melanjutkan saja. Kenapa? Li'anna hadza munaqidun li jazmin niyah, karena hal ini merusak kepastian niat. Niatnya tadi sudah usolli, ternyata dia niat mau keluar, kan sudah rusak kepastian niatnya. Ternyata dia ragu, saya keluar nggak ya? Padahal keraguan itu bisa merusak kepastian. Makanya ini penting sehingga kita niatnya dianggap sah, seperti itu. Begitu ya, ini tentang pembahasan niat. Lah, kemudian nanti ada pembahasan perincian terkait masalah gangguan-gangguan yang biasa datang di saat kita melaksanakan sholat, khususnya dalam masalah niat. Baik, alhamdulillah karena waktu sudah pas jam 21:01, saya serahkan kembali kepada Ustadz Alfian Syafi'i. Monggo Ustadz Alfian. Baik, punya, Insya Allah. Mungkin sebelum diakhiri, Ustaz, ada pertanyaan mungkin dari saya. Mungkin bisa dijawab singkat. Ini Ustaz, terkait dengan berdiri tadi, Ustaz. Bagaimana kita bisa menilai kita tidak mampu untuk berdiri? Takutnya kan kita itu terlalu menggampangkan. Misalnya ya, ada seorang yang hamil, ini kan takutnya dia sebenarnya bisa berdiri, cuman karena tidak tahu ilmunya, akhirnya dia istilahnya mengambil rukhsahnya untuk duduk. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sholat sunnah rotibah tadi saya lihat ada witir. Witir ini apakah memang termasuk rotibah atau bukan? Baik, itu ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau ada orang hamil, kemudian dia akan melaksanakan sholat dan terasa ya agak mengganggu kalau misalkan berdiri, ya bisa nggak kuat atau apalah istilahnya, maka dia diperbolehkan untuk duduk. Karena di dalam hadisnya tadi disebutkan, fa'ilam tastati faqa'idan, jika memang tidak mampu untuk sholat berdiri disebabkan lain hal, sakit, termasuk misalkan hamil besar, hamil tua, ya kalau cuma hamil sebulan 2 bulan itu kan nggak kerasa, 3 bulan ya belum kerasa. Ini hamil besar sudah misalkan 8 ataupun udah mendekati 9, itu memang sangat berat kalau misalkan berdiri gitu, maka itu diperbolehkan. Dia diperbolehkan seperti itu, masuk dalam kategori hadis ketidakmampuannya. Nah, memang orang yang hamil itu ada beberapa keistimewaan ya. Di antaranya ketika berpuasa, maka dia dirukhsahkan, diperbolehkan untuk nggak berpuasa gitu, walaupun nanti wajib untuk mengqadha'nya. Jadi memang hamil itu kan luar biasa. Wahnan ala wahnin, kan begitu dalam Al-Quran, menanggung penderitaan di atas penderitaan, ya itu sudah masuk dalam kategori tidak mampu, sehingga diperbolehkan untuk duduk. Kalau duduk pun masih sangat menyakitkan gitu kan, ya maka dia tidur miring sebagaimana tadi disebutkan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait masalah apa yang kedua tadi? Sholat sunnah rotibah. Oh iya, salat sunnah rawatib. Jadi begini, istilah ratibah itu kan berurutan, tertib, ya kan? Jadi kalau sholat itu kan sholat 5 waktu itu kan memang sudah tertibnya seperti itu ya. Sehari semalam ada 5 kali, diawali dengan sholat ini, kemudian diikuti sholat ini, waktunya sambung menyambung, disebutlah dengan sholat sunnah rawatib. Sholat wajib rawatib. Lah, ada sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib rawatib itu, seperti misalkan sholat sunnah qobliyah subuh, qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, qobliyah asar, gitu kan, qobliyah maghrib dan ba'diyah maghrib, qobliyah isya ba'diyah isya. Lah, ini mengikuti sholat wajib yang rawatib, sehingga disebut juga dengan sholat sunnah rawatib. Garis bawahnya, sholat sunnah rawatib yaitu saja yang mengikuti sholat sunnah, sholat wajib yang 5 waktu itu disebutlah dengan sholat sunnah rawatib. Kalau sholat witir, ya kan,
sholat witir, maka sholat witir itu tidak termasuk rawatib. Sholat duha, tasbih, ba'datul wudhu, kemudian tahiyatul masjid, duha, tahajud itu nggak termasuk, tidak termasuk rawatib. Seperti itu. Sehingga ketika kita akan melaksanakan sholat tersebut, ya sudah cukup niat. Usolli rok'ataini. Sudah selesai. Bahkan sholat witir sekalipun. Usolli, ya kalau witir berapa? Misalkan 3 rakaat kan? Usolli 3 rakaat. Saya sholat 3 rakaat. Sudah jadi witir dengan sendirinya. Kayak gitu. Ya tetap di hati juga ada gerakan kalau memang mau sholat witir. Selain itu ya, kita Masya Allah, Alhamdulillah kalau di Indonesia ini luar biasa. Karena memang kebetulan madhabnya Syafi'i. Ya kan? Artinya, sholat apapun itu ada namanya. Sholat duha, disebutkan duhanya. Ya kan? Walaupun secara keilmuan tanpa menyebutkan duha, ketika antum sholatnya jam 8 pagi, ya sudah dengan sendirinya jadi duha gitu kan. Walaupun tidak menyebutkan duha. Cuman ya itu luar biasanya, tahajud ada nama tahajudnya. Sholat tasbih ada nama tasbihnya, lengkap seperti itu. Nah, itu kan kita menyadari itu ternyata menjadi latihan bagi kita pada saat itu ketika anak-anak. Sehingga kita sekarang yang tahu ya sudah langsung usolli. Allahu Akbar, selesai. Dan itu merupakan keluar biasaan, dan Masya Allah orang-orang tua kita itu mengajari kita sedemikian rupa. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Baik, berhubung tadi soalnya di naskah ada kalwitri, makanya saya bertanya. Ya. Ya. Baik, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Selasa pekan depan saat itu. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk kajian kita pada malam hari ini. Saya mengingatkan bagi pemirsa sekalian yang ingin bergabung di grup Telegram kajian kitab sholah, bisa langsung klik di kolom deskripsi ya, dan bisa bergabung. Kalau ingin bergabung di grup WhatsApp Baitul TV juga ada di kolom deskripsi. Baik, sekiranya saya akhiri, kita cukupkan dengan istighfar doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.